Who the hell are you? I don't like leaving you alone on days like that. So, are you gonna tell me or what? What the hell am I doing here? Sounds like my uncle. You tell me to leave. Halo Wong, apa anda lagi kabut, lagi pusing gak bisa tidur dan mikirin hutang yang tidak kunjung selesai? Tenang, ada penawarnya Wong, meskipun hanya sedikit mengurangi beban pikiran. Saya akan merangkum film yang berjudul Sinister Seduction. Film ini diluncurkan pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada ibu temannya. Sebentar, ibu temannya? Gimana sih ini? Sudahlah. Penasaran dan ceritanya? Inilah kisahnya Wong. Pertama, di layar HP atau komputer Anda diperlihatkan dengan seseorang yang sedang berlari dan tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian orang itu dihabisi dengan pisau hingga membuat pria itu terjatuh dan koit. Scene diperlihatkan ke seorang mama muda yang cantik, dia bernama Sharon, yang berusaha sedang membangun anak semata wayangnya yang bernama Anthony. Pada saat Sharon hendak berangkat kerja, dia dijemput oleh seorang polisi bernama Teddy. Ternyata seorang pria yang dihabisi di awal scene tadi adalah suami dari Sharon. Teddy sendiri merupakan polisi yang menangani kasus tersebut. Finds out you're feeding me To remind you that Jared Fields has a great alibi. Terlihat Anthony berada di sekolah. Saat membuka loker miliknya, Anthony dibuat terkejut karena di dalam banyak sampah kertas. Dimana hal tersebut adalah ulah teman yang bernama Gilby. Tak lama kemudian anak laki-laki bernama Dylan datang dan mengusirnya Gilby. Saat Gilby dan Anthony pergi, karena penasaran, Dylan melihat sampah kertas itu. Yang ternyata itu adalah Sharon, ibunya Anthony. Not very polite now, are you? Scene terlihat Sharon yang sedang sibuk bekerja mendapatkan salinan email almarhum suaminya dari Teddy. Di sini Sharon bersama asistennya yang baik dan tidak pernah hitung-hitungan waktu kepada bosnya itu. Diketahui asisten tersebut bernama Katie. Singkat cerita, terlihat Anthony bersama dengan Dylan. Di sini juga ada seorang gadis cantik bernama Megan. Dylan pun memperkenalkan Megan kepada Anthony. Dylan mengajak Anthony untuk bermain football. Karena masih pertama kali latihan, Anthony pun terlihat sangat gugup ketika latihan. Setelah latihan selesai, Dylan menghampiri Anthony di ruang ganti. Dylan memberikan semangat kepada Anthony untuk tetap semangat dalam latihan. Anthony pun merasa heran kepada Dylan yang begitu perhatian kepada dirinya. Kemudian Dylan menjelaskan jika ia dan Anthony sama-sama telah kehilangan seorang ayah. Namun bedanya ayah Dylan meninggal karena bunuh diri. Why are you being so nice to me? Because my dad died too. Suicide. Setelah itu Sharon pulang ke rumah. Ia panik karena Anthony yang belum juga pulang. Tak lama Anthony pun datang bersama dengan Dylan. Anthony bercerita kepada ibunya kalau sekarang ia sudah mengikuti latihan football di sekolahnya. Ia juga meminta izin kepada ibunya untuk mengadakan pesta di rumahnya. Sharon terlihat tak percaya dengan perubahan anaknya yang begitu drastis. Namun di sisi lain ia merasa senang karena kini Anthony bisa bergaul bersosialisasi bersama teman-temannya. Pada suatu malam terlihat hari pesta pun tiba dan diadakanlah di rumah Sharon. Ia pun bahagia melihat Anthony yang sekarang. Ternyata dari tadi dan telah memperhatikan Sharon. Hal itu Sharon menjadi salah tingkah. Dylan meminta izin kepada Anthony untuk pergi ke toilet. Bukannya pergi ke toilet, namun Dylan masuk ke kamar Sharon. Di sana ia melihat buku yang dibuat oleh suami Sharon. Tak lama kemudian Sharon pun masuk ke kamarnya dan ia sangat terkejut melihat Dylan yang sudah ada di sana. Sharon pun bertanya kepada Dylan kenapa dia masuk ke kamarnya. Namun justru Dylan menjelaskan jika ia sudah kehilangan ayahnya. Sehingga Sharon merasa kasihan kepada Dylan. Saya tahu nih Anda sedang merencanakan sesuatu kan Dylan, karena mama temanmu ini begitu bening sekali. My dad. Just like it. So what? Keesokan harinya Dylan menemui Sharon yang berencana akan membeli rumah dan akan ia tempati bersama dengan pamannya. Sharon pun kemudian menunjukkan rumah yang akannya nanti. Ternyata Sharon ini adalah seorang pembisnis properti yang sukses. Pada suatu hari, Sharon yang baru bangun tidur dan masih mengenakan baju tidur dapur. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan Dylan yang ternyata sudah ada di dapur. Dengan gugup Sharon pun menawarkan minum kopi, teh atau susu. Namun Dylan menolaknya karena sebentar lagi ia akan pergi ke sekolah bersama dengan Anthony. Sebelum pergi ke sekolah, Anthony berpamitan kepada ibunya dan memeluknya. Lah, ternyata Dylan ikut-ikutan memeluk Sharon yang membuat Sharon kaget, ya kan? Ini saya sudah merasa tidak enak nih. The last time that Anthony was excited to be. All right, come on. I'll see you.
Saat Sharon di kantor, dia sedang membicarakan Teddy yang sedang menangani kasus pembunuhan suaminya itu pada Katie. Dan Sharon berkata kepada Katie jika Teddy sedang mendekati dirinya. Teddy suka pada Sharon sejak mereka masih SD, dan hal ini membuat Sharon bingung untuk melanjutkan penyelidikan atau tidak. Sementara jika ini dilanjutkan, ia takut Teddy semakin menjadi baper padanya. Scene terlihat Sharon dan Anthony berada di rumah. Anthony tiba-tiba bercerita kepada ibunya jika nanti malam ia akan pergi kencan dengan Megan. Sharon pun sangat kaget dan senang karena Anthony yang mulai dekat dengan teman wanitanya. Lalu malam harinya, Megan datang bersama dengan Dylan, datang ke rumah Anthony. Kemudian Megan dan Anthony berkencan dengan menggunakan mobil Dylan. Terlihat Dylan yang ditinggal di rumahnya Anthony bersama Sharon. Mumpung hanya berdua saja, hal ini digunakan Dylan untuk mendekati Sharon. Awalnya pembicaraan mereka membahas tentang isi buku yang dibuat oleh almarhum suami Sharon. Kemudian Dylan menyarankan Sharon untuk merelakan suaminya dan melupakannya dengan merobek bagian buku yang dianggap bisa mengingatkan kembali tentang suaminya. Terpantau Anthony dan Megan telah selesai makan, terlihat sedang berbincang di dalam mobil. Tiba-tiba di sini Anthony mulai nakal dan memberanikan untuk mencium Megan. Namun kemudian Anthony menghentikannya karena ia memberikan sesuatu. Padahal di sini Megan sudah pasrah dan siap jika Anthony mengobok-ngobok apemnya Megan. Wait. Yeah, Slow down. Dan kembali lagi pada Sharon yang saat itu sedang mandi. Dylan yang dari awal terobsesi dengan Sharon, dengan kecep ia pun langsung menghampiri Sharon di dalam kamar mandi. Dan akhirnya terjadilah permainan berkuda di dalam kamar mandi. Lah, ketahuan kan niat kurang baikmu, tapi berujung kenikmatan. You can't be here. You tell me to leave. Anthony dan Megan pulang ke rumah. Dengan keadaan rumah yang sepi, ia pun lalu memanggil Dylan. Untung saja kegiatan berkuda mereka telah selesai. Anthony pun tidak merasa curiga sama sekali dengan Dylan. Sebagai basa-basi, Dylan mengucapkan selamat kepada Anthony atas jadiannya dengan Megan. Keesokan harinya terlihat Sharon yang baru bangun dan terlihat banyak sopen kertas dari buku almarhum suaminya. Sharon sendiri merasa jika ingin kali bisa melupakan semua tentang suaminya. Kemudian Sharon dan Anthony keluar dan saat itu terlihat Dylan dengan Teddy yang sedang mengobrol. Teddy memberitahu Sharon jika kasusnya semakin rumit dan tersangka yang sulit untuk ditemukan. Sharon tidak minta lebih kepada Teddy. Dirinya dan Anthony takut ditaruh dan dihabisi juga seperti suaminya. Intinya minta aman lah ya. Singkat cerita, Gilby memberitahu kepada Megan tentang siapa Dylan. Gilby menceritakan bahwa Dylan bukanlah orang baik, tetapi Megan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gilby. Meskipun demikian, Gilby tetap akan berusaha membuktikan Dylan yang sebenarnya. Begitu juga dengan Sharon, dia mendapatkan berita dari Katie jika Dylan adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dan pamannya Dylan juga bukan sultan seperti yang ketahui. Gilby yang berada di sekolah bertemu dengan Dylan. Ia pun berkata jika semua kebobrokan Dylan segera terbongkar. Namun Dylan tak menghiraukan ucapan Gilby. Ia kemudian pergi untuk menemui Anthony, meminta bantuannya. Lalu Dylan menghampiri Gilby saat latihan dan langsung menyikatnya. Sang pelatih pun datang menanyakan apa yang terjadi hingga tangan Dylan terluka. Dylan pun menjawab jika yang melakukannya itu adalah Gilby. Kemudian Sharon mendapatkan telepon dari sang pelatih jika Dylan dan Anthony terlibat perkelahian. Sharon pun bergegas menghampiri ke sekolah mereka. Sharon menanyakan kepada pelatih apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini Anthony berkata di hadapan Teddy jika Gilby telah menyerang dan melukai Dylan. Saat di rumah, Sharon merasa kesal kepada Anthony yang tak pernah bilang kepadanya tentang Gilby yang masih sering mengganggunya. Anthony pun menjawab bahwa dia sudah dewasa dan mandiri karena itu adalah masalah kecil dan bisa diatasi sendiri. Anthony juga berpesan sebenarnya dia tidak suka jika ibunya menyobek buku karya ayah tersebut. Anthony. Lama kemudian Sharon mendapatkan pesan dari Dylan yang mengajaknya bertemu pada malam hari itu. Malam hari pun tiba, akhirnya mereka berdua bertemu di rumah properti Sharon yang sudah pasti tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Seketika itu Dylan pun langsung tancap gas pada Sharon. Namun tanpa mereka sadari, rupanya ada seseorang yang mengambil gambar pas lagi pemanasan. Karena apemnya Sharon yang mereka-reka dan perkutut Dylan yang sudah menggelora, akhirnya terjadi permainan berkuda antara mama cedol dan anak muda yang tidak tahu diuntung itu. Meskipun telah tiba, Anthony terbangun melihat ibunya yang tidak ada di kamarnya. Ia pun sangat cemas kemana ibunya itu pergi. Terlihat Sharon dan Dylan dalam keadaan lemas. Mungkin pertandingan tersebut dilakukan beronde-ronde kali ya. Tiba-tiba datanglah seseorang ke rumah Sharon. Dia pun merasa panik. Sharon pun membangun Dylan untuk menyuruhnya bersembunyi. Ternyata tamu tersebut adalah Katie, di mana ia membawa bantal baru yang akan diletakkan di kamarnya.
Sharon pun sangat bingung karena di dalam kamar tersebut ada Dylan. Setelah Katie masuk ke dalam kamar, Katie tidak melihat Dylan, tetapi dia menemukan kaos kaki seorang pria. Katie pun curiga bahwa Sharon tadi malam melakukan permainan berkuda dengan Daddy. Singkat cerita, Megan memperlihatkan video kemesraan ibunya dengan Dylan kepada Anthony. Ternyata yang merekam kemarin itu adalah Megan. Namun Anthony yang biasa saja melihat video tersebut. Lalu Megan menjelaskan jika Dylan sudah berumur 21 tahun dan ia dikeluarkan dari sekolah sejak 3 tahun yang lalu. Megan kembali menegaskan jika Dylan sudah membohongi Anthony, sebenarnya dia hanya mencari ibunya. Namun Anthony menjawab kalau hal itu bukan yang pertama kali ibunya berselingkuh. Karena saat ayah masih hidup, ibunya juga melakukan hal yang sama. Ternyata Dylan telah mengetahui bahwa dia saat bersama dengan Sharon ada yang merekam. Dylan meminta video tersebut kepada Megan agar tidak menyebarkan video tersebut. Awas jadi viral men, videomu men. Video. Okay, look, I don't know what kind of game. Pada suatu hari, Katie mendapatkan telepon dari kliennya yang mengatakan kalau dia melihat video Sharon dengan Dylan di sosial media. Tentu saja hal itu membuat Sharon stres karena videonya telah tersebar. Kemudian Teddy datang menemui Sharon. Sharon pun langsung bertanya apakah dia sudah melihat videonya. Teddy sendiri bingung dengan video yang dimaksud Sharon. Kalau video Ari Luna sudah pernah memang. Akhirnya Sharon mengaku kalau apemnya pernah dipakai oleh Dylan tadi malam. Teddy pun sangat kaget dan shock mendengar pengakuan Sharon. Teddy merasa sangat kecewa dan patah hati. Dalam hati Teddy, kenapa bukan saya yang dapat jatah? I guess that tells me now why you didn't want to. I'm so sorry. He's gonna want to see that. Scene beralih ke Anthony. Saat itu dia mendapatkan pesan dari Megan untuk bertemu di rumah Dylan. Ketika sampai, tiba-tiba Dylan muncul dari belakang lalu menghajar Anthony. Kemudian Sharon mendapat pesan dari seseorang yang mintanya bertemu di rumah properti miliknya. Sharon pun menelepon Teddy untuk mengikuti dan mengawasinya. Saat sampai di rumah itu, Sharon pun langsung masuk ke rumah dan ia mendengar suara TV dari salah satu ruangan. Sharon terus berjalan mendekati suara itu dan ternyata di sana sudah ada Dylan yang menunggunya. Di sini Dylan ternyata mengetahui kasus yang menimpa orang tuanya. Dylan kemudian langsung berkata kepada Sharon jika ayahnya meninggal bunuh diri karena Sharon adalah seorang pelakor. Dan di waktu itu Sharon meninggalkan ayah Dylan di saat ayahnya sudah bucin pada Sharon. Hal itulah yang membuat ayah Dylan untuk mengakhiri hidupnya. Begitu juga dengan kematian ibunya, meninggal karena merasa tidak tahan dengan Sharon yang sering menggoda suaminya. Andai kata ayah Dylan tidak kenal dengan Sharon, mungkin orang tua Dylan masih ada semua sampai sekarang. Hal ini dilakukan Dylan hanya untuk balas dendam pada Sharon. Menyadari jika Anthony telah disekap oleh Dylan, Sharon pun khawatir dengan keadaan anaknya itu. Namun Dylan berkata jika Anthony akan baik-baik saja. Kemudian Dylan memaksa Sharon untuk melakukan bunuh diri di depan matanya agar menjadi impas dan adil. Namun hal itu pun dimanfaatkan Sharon untuk melawan Dylan. Dengan menikam kaki Dylan, berlari keluar dan bertemu Daddy. I'm sorry. I'm really sorry about your father. Karena Teddy terlambat masuk sehingga Dylan sudah pergi. Teddy dan Sharon dengan gercep mendatangi rumah Dylan saat itu juga. Dan Teddy pun sampai di rumahnya. Tapi di sana tidak ada Dylan, melainkan hanya pamannya sudah terkapar karena kebanyakan minum kakek merah. Sharon yang menemukan potongan tali menyadari jika Anthony pasti dibawa ke suatu tempat yang misterius. Mereka pun bergegas mencarinya. Sementara itu terlihat Megan dan Anthony yang diikat di tengah hutan. Mereka pun berusaha untuk melepaskan ikatan itu. Ketika Teddy dan Sharon sampai di hutan, Sharon meminta Teddy memberikan pistolnya. Karena penyakit Teddy kambuh yaitu gangguan pernafasan, sehingga membuat Sharon tidak sabar menunggu Teddy. Namun Teddy tak mau memberikan pistolnya kepada Sharon, sehingga Sharon pergi dan meninggalkan Teddy. Tiba-tiba Dylan yang muncul langsung menusuk Teddy dari belakang. Ia pun mengambil pistol Teddy lalu mengejar Sharon. Akhirnya Dylan pun berhasil menemukan Sharon lalu menodongkan kepadanya. Anthony yang berhasil melepaskan diri langsung menghalangi Dylan yang ingin menghabisi ibunya. Ketika itu tiba-tiba Megan datang dari arah belakang Dylan. Dan Sharon langsung merebut senjatanya, lalu menghantamkan kepada Dylan hingga membuatnya pingsan. No, Dylan. The only person... No. Saat Sharon akan menembakkan ke arah Dylan yang sudah pingsan, Anthony menenangkan ibunya agar tak menghabisi Dylan. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Dylan. Sharon pun pulang ke rumah, terlihat Teddy yang ternyata masih hidup. Di sini Sharon berkata membuka hati untuk Teddy yang selama ini mencintai dirinya. Wah, kasihan juga wong, sudah suka mulai SD tapi dapat jandanya. Gak apa-apa men, yang penting sudahlah. I'd make the same mistake because it gave me. And how sorry you were. Dan film pun buyar.
Itulah wong akhir cerita dari film Sinister Seduction yang launching pada tahun 2019. Makasih wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya wong.